Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ 67 ya. 67. Dan kali ini kita belajar Jinji o tsukushite tenmei o matsu. Ya, jinji o tsukushite tenmei o. Jinji o tsukusu. Jinji itu ya. Hal yang manusia. Jadi hal yang saya terjemahnya apa yang harus dikerjakan. Jadi dengan mengerjakan punya tsukusu itu artinya itu ya menghabisi. Jadi betul-betul sempurna ya. Jadi apa yang harus dilakukan betul-betul sampai melakukan sampai sempurna. Setelah itu tenmei o matsu, menunggu tenmei ya perintah Tuhan ya. Jadi jinji o tsukushite tenmei o matsu, saya terjemahnya dengan mengerjakan apa yang harus dikerjakan lalu menunggu perintah Tuhan ya. Ya mungkin ya banyak orang ya memang itu ya punya agama dan setiap hari sholat, sembahyang dan macam-macam. Tapi itu apa ya? Ya dulu waktu saya masih muda memang begitu. Ya itu minta-minta kan? Ya minta-minta. Jadi minta-minta itu Tuhan senang nggak sih? Tanpa usaha, hanya minta-minta saja. Tuhan minta duitnya dong, Tuhan minta pasangannya dong, Tuhan sembuhin penyakitnya dong. Hanya minta-minta saja, Tuhan senang nggak? Ya menurut saya tidak senang. Karena Tuhan menciptakan manusia agar manusia berusaha. Ya kan? Jadi sebenarnya Tuhan bisa membantu kalau seseorang betul-betul berusaha sungguh-sungguh gitu loh. Ya kan? Itu kuncinya ya. Jadi itu salah satunya ya, jinji o tsukushite tenmei o matsu itu sebenarnya apa yang harus dilakukan, mengerjakan sendiri dulu ya. Tanpa maunya dan juga jinji o tsukushite itu apa yang harus dikerjakan itu bukan hanya sholatnya saja, bukan hanya sembahyangnya saja, tapi apa yang dilakukan. Yang salah satu contoh yang paling sederhana ya, misalnya mau masuk perguruan tinggi yang bernama, ya kan, mau masuk perguruan tinggi yang bernama, ya kan. Ya, kalau mau masuk perguruan tinggi, ya ada ujian masuk, ya harus belajar dong, ya kan? Dan dengan belajar sungguh-sungguh, apa yang harus dipelajari itu belajar sungguh-sungguh. Ya, setelah itu doa, begitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena dulu saya begitu juga, ya saya dulu agamanya kuat gitu ya. Dan waktu mau masuk universitas, saya itu ya bisa sembahyang 1 hari 3 jam. Waduh. Ya. Dan saya bilangku itu senior yang sudah masuk universitas itu, saya dimarahin. Ya, kamu betul-betul mau masuk universitas nggak sih gitu. Ya, tanpa belajar kok nggak mungkin dong. Ya, kalau 3 jam sembahyang, ya 3 jam belajar dong itu. Di situ saya betul-betul menyadari ya bahwa itu sifat terhadap agama, kepercayaan selama itu salah gitu. Ya, jadi sebenarnya yang harus dikerjakan ya kerjakan dulu, ya kan? Itulah sebenarnya yang penting ya. Misalnya saja lagi itu ya sakit gitu ya, lagi sakit ya hanya doa-doa saja nggak sembuh ya. Kalau menyembuhkan sakit ya harus itu ya istirahat yang sebenarnya, minum yang itu, makan minum yang sesuai ya. Atau misalnya saja ya saya dulu ya ngomongin dari dokter mengurangi berat badannya atau gimana, apa yang bisa dikerjakan ada kan, ya kan. Jadi kita harus memikirkan untuk menuju sesuatu atau menyukseskan sesuatu
harus mengerjakan apa yang harus dikerjakan dulu, ya. Jangan hanya minta-minta Tuhan, ya. Dan di situ ya memang dalam dunia ini ya memang ada hal yang tidak bisa, walaupun usaha-usaha, tapi tidak bisa ditentukan dengan sendiri gitu ya. Misalnya itu kondisi alam, ya misalnya saya menanam itu ya sesuatu, tapi misalnya saja tidak ada hujan, tidak ada panasnya, ya kan tumbuhan tidak bisa tumbuh ya. Ya itu ya boleh dikatakan urusan Tuhan, ya. Jadi sebelumnya misalnya itu kan petani ya, sebelumnya itu kan merawat tanahnya, airnya, pupuknya, ya segala hal itu kan apa yang bisa dilakukan oleh manusia ya lakukan terus. Dan setelah itu ya tunggu Tuhan, ya cuacanya bagaimana, ya kan? Ya, jadi ya saya sering-sering bilang Tuhan menciptakan manusia agar manusia bisa maju maksudnya apa yang bisa dilakukan melakukan sendiri. Itu salah satu kemajuan manusia, ya. Dan setelah itu baru atau misalnya sambil mengerjakan apa yang harus dikerjakan, sambil mengerjakan dan berdoa, ya. Hanya berdoa saja dan selain berdoa ya santai-santai, bagaimana Tuhan mau bantu? Ya, masa bodoh ya. Ya, jadi bagaimanapun kita harus meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Dan saya sedikit tambah lagi, meningkatkan kemampuan sebagai manusia itu saya dibagi 3 ya. Satu adalah pengetahuan, ya, meningkatkan pengetahuan sebagai manusia. Kemudian pengalaman, ya, meningkatkan pengalaman, ya, sebagai manusia. Dan kemudian kemampuan, ya. Kalau kemampuan adalah kemarin tidak bisa tapi sekarang bisa gitu ya. Ya, jadi saya selalu ingat itu ya, pengetahuan, baca buku, nonton, dengar cerita orang, kemudian pengalaman keluar dari rumah. Pokoknya itu kalau ada kesempatan mengikuti acara macam-macam. Dan kemampuan itu mencoba, dan sebelumnya tidak bisa sekarang bisa gitu ya. Dengan begitu kita maju meningkatkan kemampuan sebagai manusia, dan mari kita masuk surga. Terima kasih.